Harus ada simbolik bahwa rantai kekerasan dalam rumah tangga harus benar-benar diputus, yaitu dengan menghilangkan karakter Pras di muka bumi. Bukan malah didramatisir sedemikian rupa menjadi melo dan menye-menye, nggak ada ampun buat pelaku kekerasan. Gue terbentur dan terbentuk. Salam sinema sahabat sinemalogi. Bolehkah sekali saja aku menangis adalah film drama yang disutradarai Reka Wijaya. Film ini dibintangi Prilly Latukonsina, Dikta Wicaksono, Surya Saputra, Dominic Sanda, Widi Mulia, Gracia JKT48, Antonio Blanco Jr., Christo Immanuel, Umi Kwari, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang Tari yang diperankan Prilly Latukonsina yang kabur dari rumah setelah kepergian sang kakak. Dia berjuang sendirian untuk menyelamatkan sang ibu dari KDRT oleh sang ayah. Tari yang sejak kecil menyimpan banyak sekali trauma sudah nggak mampu lagi menahan beban hidup. Ditemani Baskara yang diperankan Dikta Wicaksono, pria temperamental yang tergabung di support group yang diikuti Tari. Support group ini awalnya tak berdampak buat Tari dan Baskara. Namun seiring berjalannya waktu, emosi yang memegang kendali, tenaga dan pikiran membuat mereka semua yakin bahwa memang ada kalanya untuk menangis sekali saja dan melepaskan segala beban yang selama ini menumpuk di pundak. Tari dan ibunya memang sudah seharusnya mengambil sikap. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film ini membahas isu KDRT dengan poin plus riset dibantu oleh Komnas Perempuan. Karena berpotensi memicu trauma, maka ada trigger warning di awal film bagi penonton yang mungkin bisa terdampak. Memang benar, isu kekerasan dalam rumah tangga di film ini dipaparkan sangat eksplisit. Ada banyak simulasi KDRT yang berlangsung. Disturbing memang. Apalagi sosok ayah yang diperankan Surya Saputra nampak begitu mengintimidasi. Sangat patriarki karena masih memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan ayah adalah benar, otoriter dan ke arah misoginis. Sang ayah merasa hancur martabatnya bila merasa diungguli oleh istri atau anak-anak perempuannya. Ketidakberdayaannya dalam memimpin rumah tangga dia lampiaskan dengan cara kekerasan fisik yang meledak-ledak. Bolehkah sekali saja aku menangis dari judul memang bakal berhadapan dengan derayan air mata di sepanjang film. Meski kenyataannya, saya nggak begitu terpancing untuk turut haru dalam perjalanan hidup Tari dan ibunya. Bukan karena kurang peka atau gimana, ada beberapa hal yang membuat saya tidak terlalu larut dan hanyut dalam kisah sedih Tari di setiap hari. Pertama, Prilly terlalu sering memainkan peran yang hampir semuanya tipikal sama. Cewek biasa-biasa aja berhadapan dengan masalah, berjuang, menangis, dan berakhir bahagia. Prilly mengulang-ulang itu semua. Alhasil sepanjang film Bolehkah, saya hanya mencoba untuk lebih peka dan sensitif terhadap karakter Tari. Bolehkah sekali saja aku menangis mengambil plot seorang remaja yang terjebak dalam kehidupan keluarga yang sangat toksik. Karena ada KDRT yang dilanggengkan oleh ayah Tari. Sementara Tari yang sudah lama ingin memberontak tidak bisa berbuat macam-macam karena sang ibu masih mencoba untuk mempertahankan perkawinannya dan berharap nggak ada kata cerai. Ibunya masih memiliki harapan agar supaya sang suami bisa berubah menjadi lebih baik. Sebuah harapan yang masih dimiliki juga oleh ibu-ibu di belahan Indonesia manapun, di mana mereka masih mempertahankan rumah tangga walau ada kasus KDRT di dalam rumahnya. Sang ibu yang terlalu permisif membuat saya sering gregetan karena menjurus ke formula sinetron. Bolehkah sekali saja aku menangis memiliki cerita cukup padat meski terkadang sedikit blur karena ada subplot yang mengganggu. Seperti kisah Baskara dengan segala latar belakang keluarganya yang nyatanya tidak terlalu penting dan gak memiliki resiko drama yang cukup besar. Karena sesuai dengan apa yang diucapkan Agoy, sang fotografer, bahwa permasalahan Baskara sebenarnya bukan dari keluarganya, melainkan dari si kepala Baskaranya sendiri.
Sehingga saat keluarga Baskara di reveal backstory-nya, malah jatuhnya nggak berdampak apapun dan lebih ke buang-buang durasi. Lagian juga, siapa pula orang yang bisa menaruh simpati sama orang-orang yang temperamental, yang dikit-dikit nonjok, dikit-dikit nendang. Mau dipelintir sedemikian rupa, saya rasa pelaku kekerasan sudah sepastinya mendapatkan penanganan hukum demi efek jera. Terlepas dari peran masa lalu yang sudah membentuknya, termasuk dengan Pras, ayah Tari yang sudah berulang kali membuat istrinya memar bengkak berdarah demi menjaga keutuhan rumah tangga. Meski di film ini dijabarkan bahwa mata rantai KDRT harus diputus dan itu tereksekusi, tapi untuk sebuah gambaran bahwa pelaku KDRT masih mendapatkan tempat di ranah manapun, saya merasa kurang setuju. Apalagi sang pelaku mencoba untuk kembali ke jalan yang benar dengan melakukan sesuatu yang membuat Tari bangga. Sebuah cara untuk menormalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kalau semua film-film drama selalu mendramatisir keadaan pelaku yang berbuat baik dan harus disayangi, dan korbannya menjadi semakin sayang, fix. Buah pikiran tersebut hanyalah khayalan sesaat para calon korban KDRT yang masih tetap bertahan dipukuli suaminya dan benar-benar sangat minim edukasi. Sangat disayangkan. Menurut saya film ini secara utuh gagal memberikan sajian cerita yang bisa menggugah hati penonton yang sudah paham dengan KDRT dan segala urusan yang berhubungan dengan kekerasan lainnya. Seandainya film berhenti di saat Pras ditinggal pergi anak istrinya, maka film akan lebih aman karena ada upaya sanksi sosial yang sedang berlaku. Harus ada simbolik bahwa rantai kekerasan dalam rumah tangga harus benar-benar diputus, yaitu dengan menghilangkan karakter Pras di muka bumi. Bukan malah didramatisir sedemikian rupa menjadi melo dan menye-menye, nggak ada ampun buat pelaku kekerasan. Akting semua yang terlibat mumpuni dan enak dilihat, ngalir, luwes kayak ngobrol sehari-hari, bukan jenis film yang memiliki dialog kaku. Pemain pendukung juga sudah mendukung performa pemain utama, ternyata nggak kaleng-kaleng. Meski singkat dan muncul cuma beberapa scene, nyatanya mereka sanggup memberikan penampilan total. Kisah-kisah problematika para peserta support group yang dituturkan tanpa digambarkan secara visual memang memiliki risiko. Dan performa para pemainnya sangat berpengaruh dalam penyampaian ini. Yang patut saya apresiasi tentu saja penampilan Prilly dengan jerawat alaminya, tanpa riasan, yang bertolak belakang dengan cerita yang sedang dibangun. Orang depresi ketemu orang depresi, jatuhnya film jadi gelap. Katanya sih gitu ya. Bolehkah sekali saja Ku Menangis memiliki keunggulan di sinematografi, tata cahaya yang gak main-main, bahkan sengaja bermain dengan simbol-simbol dan memanfaatkan macam cahaya untuk mengisi ruang kosong, menjadikan film ini lebih memiliki kelas yang sudah tidak main-main. Penggunaan properti ikan mas bernama Sucipto pun seakan-akan gak memiliki makna apapun, meski punya kedekatan kisah yang cukup personal dengan Tari. Tapi tetap saja dengan menggunakan simbol ikan hias untuk menemani Sucipto, itu pun sebenarnya nggak terlalu berhasil. Di film ini ikan hias adalah tetap ikan hias yang ternyata masih menyimpan memori masa lalu Tari yang penuh dengan kekerasan dari didikan orang tuanya. Pada akhirnya Prilly dan mitra bisnis PH-nya Umay Shahab harus bisa mencari kembali ide-ide segar yang nggak hanya melulu soal tangis-tangisan dan mewek-mewean. Film Kukira Kau Rumah 2021 dan ketika berhenti di sini tahun 2023 bukanlah film jelek atau busuk. Begitu juga dengan Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis yang seandainya dikemas lebih dinamis dan moodnya lebih cereng, mungkin film ini akan dinikmati oleh penonton siapapun. Demikianlah video reaksi dari film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Zinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.